wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ananto Isworo SAG selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muharram Bantul, kepada yang terhormat Bapak Kusnadi Ihwani MM selaku Ketua Takmir Masjid Al-Falah sekaligus anggota bidang LPCR PM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais MIR selaku Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada yang terhormat Bapak Ibnu Sani selaku Direktur Utama Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada yang terhormat Ibu Sita Rahmi selaku Manajer Litbang dan SPI Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kepada yang kami hormati Bapak Ibu peserta dari Majelis Lembaga Ortom Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Bapak Ibu peserta dari Lazismu wilayah daerah yang bergabung dalam acara diskusi online pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan dan dapat berkumpul secara daring dalam agenda rutin kita, yaitu Ziska Talks edisi bulan Agustus yang mengangkat tema Back to Masjid, mengembalikan masjid sebagai pusat inovasi keumatan. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini, sebelum kita memulai acara, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kiki Fatmala selaku moderator yang insya Allah akan memandu acara diskusi online pada siang hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara diskusi online Ziska Talks edisi bulan Agustus pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah sambutan dari Mas Ardi Lutfi Kausar selaku Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian Lazismi Pusat. Untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber yang pertama, yaitu Bapak Ananto Isworo SAG, selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muharram Bantul. Kemudian narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Kusnadi Ihwani MM, selaku Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen, sekaligus anggota bidang LPCR PM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara diskusi online pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Terima kasih. Acara sudah kita buka. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir acara nanti. Baik, sebelum lanjut ke acara yang berikutnya, kami informasikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini untuk mengisi link daftar hadir yang akan di-share secara berkala oleh panitia. Dan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini, bagi yang menginginkan sertifikat, dimohon untuk ikut membantu mensyiarkan kegiatan ini di sosial media masing-masing, kemudian menguploadnya di link yang sudah tersedia, yang akan di-share secara berkala oleh panitia. Baik, langsung saja. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Mas Ardi Lutfi Kausar selaku Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian Lazismu Pusat. Kepada Mas Ardi Lutfi Kausar, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Ibu pimpinan, Lajismu, perwakilan wilayah-wilayah dan daerah, dan Bapak Ibu semuanya hadirin yang hadir pada acara Jistalk edisi Agustus ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan senang sekali ya, akhirnya pada periode ini diangkat juga salah satu program Lajismu yang di bidang dakwah gitu ya, sosial dakwah. Kita punya program Back to Masjid. Eh, Sebetulnya program ini dari awal kita rencanakan adalah untuk bagaimana harapan kita ingin mengembalikan masjid sebagai pusat inovasi keumatan. Bagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan gitu kan, orang-orang yang mukmin ini yang wajib gitu, yang berhak dan harus gitu untuk menjalankan apa namanya, memakmurkan masjid. Alhamdulillah pada siang hari ini acara ini dilaksanakan dengan dua orang hebat ya, Mas Ananto Isworo dan Pak Kusnadi, yang memang bukan kaleng-kaleng mereka ya. Artinya pengalaman dalam mengelola masjidnya sudah sangat jauh gitu ya. Pak Kusnadi berkecimpung di Masjid Al-Falah Sragen gitu, eh, dalam tata kelola masjid. Juga Mas Anang Isworo yang aktif juga di eh, Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga aktif pengelola masjid gitu. Nah, harapannya dari dua orang ini nanti kita mempunyai gambaran gitu bagaimana pengelolaan masjid yang baik, bagaimana memakmurkan masjid dengan baik gitu. Bagaimana program Back to Masjid ini bisa berjalan sesuai visi yang diharapkan, yaitu mengembalikan masjid sebagai pusat inovasi keumatan gitu. Sejauh ini memang banyak itu masjid-masjid, kita juga sering menerima apa namanya, mungkin di wilayah dan daerah juga sering menerima permohonan-permohonan eh, bantuan masjid gitu ya. Tapi memang baru permohonan bagaimana masjid permohonan pendirian masjid, permohonan renovasi masjid. Belum ada gitu permohonan program-program yang mengarah bagaimana memakmurkan masjid. Karena eh, perlu dirubah juga parameter kemakmuran masjid, sebetulnya bukan hanya dilihat dari megahnya masjid itu, tapi bagaimana masjid itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Masjid itu bagaimana bisa hidup, ada kegiatan-kegiatan rutin yang ada di dalamnya gitu, terus hidup gitu. Bagaimana masjid juga bisa menyumbang perubahan-perubahan untuk masa depan gitu. Itulah masjid, fungsinya masjid yang betul-betul gitu. Nah, mungkin ini sebagai brainstorm kita gitu ya, pengingat atau refreshing gitu. Wah, ternyata untuk masjid itu memakmurkan masjid gitu. Tujuan kita itu adalah memakmurkan masjid, bukan memperbagus masjid gitu. Tapi memperbagus secara fisik itu oke, tapi tanpa kegiatan di dalamnya, ya apa artinya masjid bagus gitu kalau kegiatannya banyak larangannya, kalau Pak Dirut sering bilang gitu kan. Jam setelah sholat subuh, setelah sholat biasanya masjid langsung dikunci gitu. Tidak ada aktivitas setelahnya gitu. Nah, bagaimana nanti harapannya dari dua orang hebat ini kita bisa menggali ya ilmu-ilmu pengelolaan masjid gitu. Mas Ananto juga aktif di di lingkungan hidup, bagaimana masjid bisa berdampak terhadap environment gitu ya. Karena mungkin ke depan tidak hanya SDGs gitu, tapi Environment Development Goals kita sudah mengarah ke sana gitu. Environmentnya yang diutamakan itu bagaimana dari masjid itu juga bisa berdampak terhadap lingkungan kita. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Uh, Mudah-mudahan lancar kegiatannya. Terima kasih. Nun wal kalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ardi Lutfi Kausar selaku Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian atas sambutan yang telah diberikan. Nah, Ziskatov edisi bulan Agustus ini mengangkat tema Back to Masjid
mengembalikan masjid sebagai pusat inovasi keumatan, yang mana Back to Masjid sendiri merupakan salah satu program yang ada pada pilar sosial dakwah. Oleh karena itu, tentunya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya pastinya sudah tidak asing lagi dengan program tersebut, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ataupun dalam pengelolaannya masih belum optimal begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik langsung saja kita ke acara inti. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Ananto Isworo SAG selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muharram Bantul untuk menyampaikan apa dan bagaimana program Eko Masjid diimplementasikan, kemudian strategi, serta bagaimana tantangannya dalam mewujudkan program inovasi masjid dan lain sebagainya. Baik, sebelum kami persilahkan Bapak Ananto Isworo untuk memaparkan materinya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Berikut biodata singkat Bapak Ananto Isworo. Nama Bapak Ananto Isworo SAG. Pendidikan beliau di TK Aba Purwoharjo Banyuwangi, kemudian di SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi, kemudian SMP di SMP Muhammadiyah 2 Banyuwangi, kemudian SMA beliau di SMA Muhammadiyah 2 Banyuwangi, dan beliau melanjutkan kuliah di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian jabatan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PWM DIY, kemudian beliau menjadi anggota MPKS DI PDM Bantul, kemudian beliau menjabat sebagai Sekretaris PCM Kasihan, beliau juga menjabat sebagai anggota Majelis Tablik PRM Taman Tirto Utara, beliau juga menjabat sebagai General Manager Aku Bisa Outbound Yogyakarta. Beliau juga sebagai owner Airi Rumah Inspirasi dan beliau juga sebagai owner Repis atau Rumah Edukasi Pilah Sampah Sederhana. Kemudian achievement beliau yang pertama, beliau sebagai founder gerakan Sodako Sampah berbasis Eko Masjid Indonesia. Yang kedua, beliau menjadi delegasi Indonesia dalam 2020 Global Forum on Environment Paris. Kemudian yang ketiga, beliau menjadi penerima Pajak Bantul Award 2021. Kemudian beliau juga menjadi penerima Achievement Alumni Award UMY 2022. Beliau juga penerima Kalpataru tingkat 1 Kabupaten Bantul kategori Perintis tahun 2022. Beliau juga menjadi penerima Kalpataru kategori Perintis Provinsi DIY tahun 2023 dan beliau juga menjadi penerima Kalpataru kategori Pembina Provinsi DIY 2024. Langsung saja kepada beliau, Bapak Ananto Isworo SAG, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya, Pak? Assalamualaikum. Baik kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya peserta diskusi online pada siang hari ini, mari kita dengar dan simak dengan seksama pemaparan dari Bapak Ananto Isworo SAG. Kepada Bapak Ananto Isworo SAG, saya persilakan. Ya, terima kasih. Untuk share screen-nya dari sini ya. Iya, Bapak. Ah, ya, oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamu na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sobat semuanya yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita aturkan kepada Allah karena siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam uh, majelis Zoom pada siang hari ini dan yang kami hormati Mas Rais selaku Walajismu, juga Mas Ardi, Mbak Sita, dan juga Ustadz Kusnadi, uh, dan juga semuanya yang kami hormati, Alhamdulillah.
Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa sharing pada kesempatan siang hari ini. Jadi tadi Alhamdulillah sudah diperkenalkan. Nama saya Ananto Isworo. Monggo jika berkenan tinggal cari di Google kalau atau cari di YouTube, ketik saja Ananto Isworo. Insya Allah ketemu dengan banyak hal yang berkaitan dengan saya, termasuk juga di berbagai channel YouTube yang berkaitan dengan lingkungan dan juga dengan hidup Islami warga Muhammadiyah. Ada sudah kita buat seri 1 sampai seri 12. Jadi yang berkaitan dengan lingkungan, dengan masyarakat dan lain sebagainya, insya Allah sudah ada saya buat di YouTube. Kemudian jika Bapak Ibu kadang mungkin lupa dengan nama saya, di Google atau di YouTube tinggal ketik saja Ustadz Sampah Indonesia gitu. Karena saya kadang dikenal darinya ya. Cari Ustadz Sampah Indonesia nanti ketemu dengan saya. Karena kebiasaan saya kalau habis pulang pengajian biasanya pulang mobil bawanya sampah dan lain sebagainya. Kadang motor, mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya. Bahkan alhamdulillah kemarin kita menggerakkan gerakan Sodako Sampah untuk Palestina. Kita dapat 8 jutaan. Kemudian nanti insya Allah akan disalurkan melalui Lazismu. Itu dari mengumpulkan sampah dari berbagai jamaah dan sebagainya. Kemudian tanggal 18 Agustus kemarin kita mengumpulkan lagi sedekah sampah akbar untuk air bersih di Gunung Kidul. Dan alhamdulillah tanggal 1 September besok kita akan mengirimkan 46 tangki air bersih ke warga Gunung Kidul dari hasil mengumpulkan sampah, donasi, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, eh, beberapa hal tadi sudah dikenalkan dan alhamdulillah amanah yang saya tanggung baru kemarin seminggu yang lalu dari LHK Provinsi DIY yaitu Kalpataru kategori pembina lingkungan. Dan alhamdulillah saya selama ini sudah bergerak di berbagai tempat baik Jawa maupun luar Jawa untuk mendampingi masjid-masjid untuk mendirikan sodako sampah berbasis eko masjid sekaligus bagaimana memulai gerakan eko masjid ya karena ini adalah gerakan untuk memakmurkan bumi dimulai dari masjid termasuk bagaimana dari masjid kita berupaya untuk menuju pro iklim kampung pro iklim ataupun masjid yang pro iklim sehingga umat beragama itu punya kesempatan yang sama karena ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah, wairu mahdhah. Kesolehan seseorang itu tidak sekedar hablum minallah, hablum minanas, tetapi juga hablum minal alam, hablum minal bi'ah. Jadi baru tercipta harmoni, kedekatan kecintaan kita pada Allah, pada manusia harus diimbangi juga dengan alam dan lingkungan. Kalau tidak, kita tidak bisa hidup dengan senyaman ini. Ya, termasuk dalam hal beribadah di masjid, kalau kita hanya membangun hubungan dengan Allah, dengan manusia, tapi tidak membangun hubungan baik harmoni terhadap alam dan lingkungan sekitar, maka sangat bisa dipastikan kita beribadah pun juga tentu tidak nyaman. Entah itu panas, entah itu oksigen yang kurang, dan lain sebagainya. Maka mari kita mulai gerakan Eko Masjid memakmurkan bumi. Next. Ah, ya, lanjut. Bisa dilanjut slide-nya. Ya, kita mulai dari ayat ini yang sudah sangat mafhum dan sudah masyhur kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang diakibatkan oleh tangan dan ulah manusia. Jadi kata kunci yang harus kita pegang di sini adalah kerusakan di darat di laut itu
ulah dan perbuatan dari manusia itu sendiri. Artinya, kita yang hadir di sini khususnya dan juga yang menghuni bumi ini, umat Islam ini adalah manusia semua, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, tetapi bangsa manusia. Yang artinya kita telah disindir oleh Allah dan telah diingatkan oleh Allah supaya tidak melakukan kerusakan, karena kerusakan itu dari ulah kita, maka akan mengakibatkan bencana. Semua bencana, kata Rasulullah, bencana itu disebabkan dari ulah manusia. Berarti jelas bahwa semua penyebab kerusakan di muka bumi, termasuk yang mengakibatkan bencana, itu adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Tetapi di ayat ini Allah mengingatkan ya, kepada kita liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat ulah mereka sendiri. Jadi kalau ada bencana besar ataupun kecil, itu hanya sebagian kecil Allah berikan supaya kita ini merasakan akibat ulah kita sendiri. Tapi di akhir ayat ini Allah menunjukkan sifat dan sayangnya dengan mengatakan supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Artinya setiap bencana apapun itu, baik skala besar maupun kecil, adalah cara Allah untuk mengingatkan manusia yang telah ingkar kufur, ya, karena merusak, karena lalai, acuh tak acuh, abai terhadap peringatan-peringatan Allah sehingga jalan yang lurus. Nah, dan kembali ke jalan yang lurus ini adalah domain dari orang Islam, domain orang masjid. Jadi kembalilah ke masjid, sujud, ya, sujud kepada Allah. Jadi kembali kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maka kembali ke masjid, sujud, menghadap kepada Allah, meminta ampun, kemudian memperbaiki diri. Maka di ayat berikutnya, next, di ayat ke-42, Allah menjelaskan kepada kita, maka lakukanlah perjalanan di muka bumi. Ya, ini bisa difahami juga sebagai ayat untuk memerintahkan kita untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, touring-touring, gitu, melihat apa yang terjadi di muka bumi. Hijaunya bisa kita rasakan, kita nikmati, tapi ketika ada kerusakan menjadi evaluasi bagi kita. Karena apa? Kesudahan orang-orang terdahulu itu kebanyakan karena kekufuran mereka terhadap Allah. Dan kekufuran mempersekutukan Allah itu tidak sekedar difahami secara konteks seperti zaman kita SD, yaitu menyembah berhala, patung, pepohonan, gunung-gunung, tidak. Tapi coba kita buka pelajaran pertama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diajarkan Kiai Dahlan pertama kali kepada murid-muridnya di Kauman, jauh sebelum diajarkan Al-Maun, jauh sebelum diajarkan Al-Ikhlas, Kiai Dahlan mengajarkan satu ayat, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kalian melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Artinya, mempersekutukan Allah itu sejak dari awal, dari dalam diri kita. Yaitu menuhankan hawa nafsu kita, egoisme, dan lain sebagainya. Maka dikatakan eh, oleh Mahatma Gandhi itu untuk sekedar memuaskan satu orang yang serakah, itu tidak cukup 1.000 gunung. Maka akan terus terjadi kerusakan. Nah, karena apa yang dituhankan hawa nafsu. Dan inilah mempersekutukan Allah yang dimulai dari diri sendiri. Jadi berhala itu sendiri ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Maka lakukanlah perjalanan untuk melihat kerusakan alam yang terjadi itu akibat hawa nafsu manusia yang tidak terkendali. Sehingga terjadi kerusakan. Bahkan ada Allah menyebutkan itu, janganlah mempersekutukan Allah di saat kamu di dalam masjid. Apakah ada orang yang bersujud di masjid menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain? Ada.
yaitu orang yang menuhankan hawa nafsunya tadi. Ingin dilihat, ingin riak, ingin ujub. Bahkan selesai dia sholat, dia merusak alam. Ya kan? Ada sesuatu yang kotor di lingkungan, tidak peduli. Bahkan di lingkungan masjid, masjidnya kotor pun tidak peduli. Belum lama viral video anak muda yang kemudian bersih-bersih masjid. Itu saya merasa nangis malah. Kok bisa? Di situ berdiri masjid, ada orang sujud 5 waktu, bahkan sholat sunnah, bahkan kegiatan beragama, tetapi toiletnya sendiri, tempat wudhunya, lumutnya sampai luar biasa, nggak karuan. Yang kemudian dia dapat hadiah umroh. Ini kan sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak baik di mindset orang Islam, belum ada kebersihan. Maka Bapak Ibu perlu kita pahami bersama. Next. Nah, prinsip utama dalam ekologi, ya, dalam satu ekosistem, kita perlu memahami prinsip ini. Yang pertama adalah adanya interaksi. Kita tidak mungkin hidup sendiri, kita tidak hidup dalam satu populasi yang isinya manusia semua, tidak. Atau mungkin gurun, satu gurun padang rumput isinya satu jenis hewan, itu populasi. Kita ada dalam ekologi ekosistem. Berkumpulnya banyak, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada macam-macam. Maka di situ diperlukan adanya interaksi, baik oleh manusia, tumbuhan, dan binatang. Kenapa? Karena diantaranya misal kita butuh oksigen. Oksigen dihasilkan dari pepohonan. Pohon bisa hidup kalau butuh pupuk, maka juga diperlukan kotoran hewan dan sebagainya. Nah, ini ada butuh interaksi. Ya, jadi tidak bisa kita egois hidup sendiri. Tidak bisa. Yang berikutnya adalah adanya saling ketergantungan. Kita tergantung kepada pepohonan. Bahkan Allah pun mengatakan dalam Al-Quran itu, sesungguhnya tumbuhan, binatang itu semuanya tasbih kepadaku. Hanya kalian saja yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih, dan hanya sedikit di antara manusia yang mau bertasbih. Nah, jadi kita nggak paham cara tasbihnya. Mungkin kalau kita lihat ada pepohonan bambu, kemudian bunyi, mungkin itu cara dia bertasbih atau bagaimana, kita nggak tahu. Termasuk hewan. Jadi mereka tunduk patuh kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kata Allah, hanya sedikit di antara manusia lebih rakus, lebih menuhankan hawa nafsunya dibanding menuhankan Allah itu sendiri. Maka perlu ketergantungan. Adanya keanekaragaman tadi, ada manusia, ada binatang, tumbuhan, binatang pun macam-macam, tumbuhan macam-macam, ada ribuan. Yang itu saling, keanekaragaman itu saling menutupi, saling memberi kemanfaatan, fungsi. Ya kan? Dulu daun kelor dianggap sebagai daun yang mistis, pohon yang mistis, yang berbau perdukunan dan sebagainya. Ternyata memang sakti, sekarang dibuktikan dengan banyaknya daun kelor yang dikonsumsi karena memberi manfaat kesehatan yang banyak. Tapi dulu dikenal pohon yang mistis, daunnya mistis dan sebagainya. Nah, kemudian adanya keharmonisan, harmoni yang dibangun. Maka tadi, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, hablum minal bi'ah. Harmonisasi itu harus tercipta. Tidak cukup kita hanya menjaga harmonisasi kita dengan Allah, dengan manusia. Kalau dengan tumbuhan dan binatang di sekitarnya kita tidak harmoni, itu hanya akan memberikan kepada kita dampak negatif. Dan adanya kemampuan berkelanjutan, sustainability. Kalau dalam bahasa lingkungan, sustainable living adalah bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang baik, berupa alam yang segar, alam yang bagus, yang hijau, menghasilkan air yang jernih dan sebagainya. Tapi sustainable living dalam Islam konteksnya adalah amal jariah. Amal soleh selama kita masih hidup dan menjadi amal jariah ketika kita sudah meninggal. Maka Rasulullah itu mengajarkan bahkan sampai tanamlah
biji yang ada di tanganmu meskipun besok hari itu kiamat. Besok pagi kita tahu akan kiamat, punya biji, kata Rasulullah, tanam. Ini kan sustainable living. Hidup yang berkelanjutan akan meninggalkan nilai amal soleh selama kita masih hidup. Bahkan sedekah yang terbaik kata Rasulullah adalah sedekah air. Nah, ini harus kita pahami. Ada 700-an ayat di dalam konteks Islam adalah pahala jariah terus mengalir. Ya, itu. Nah, next. Ya, lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada kita pahami tentang pandangan Islam terhadap lingkungan supaya kita selama ini kadangkala hanya fokus Mohon maaf, Bapak. Ada gangguan. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan. Kita tunggu sebentar. One official place in your fellow living tour. After 45 minutes, we still Mohon maaf, ini panitia sedang bicara, jadi mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Semuanya ada trouble. Mohon ditunggu Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini. Pak Ananto sedang ada trouble, jadi sebentar lagi mungkin akan bergabung dalam forum kita. Pak Ananto, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pada siang hari ini? Halo, Pak Ananto, apakah sudah siap untuk melanjutkan materi pada siang hari ini, Pak? Sepertinya belum terkonek ya. yeah, I cannot teach the music everyone today. Thank you so much.
Halo Pak Ananto, apakah sudah bisa melanjutkan materi pada siang hari ini, Bapak? Mohon ditunggu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini karena memang ada sedikit trouble. Eh, jadi mohon ditunggu sebentar lagi Pak Ananto akan segera bergabung untuk melanjutkan materi pada siang hari ini. Sambil menunggu, mungkin Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini bisa mengisi link daftar hadir yang telah di-share berkala oleh panitia. Sekaligus link materi sudah secara berkala di-share oleh panitia. Dan bagi Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan peserta diskusi online pada siang hari ini, bagi yang menginginkan sertifikat, silahkan bisa ikut mensiarkan kegiatan ini melalui sosial media masing-masing dan menguploadnya di link yang sudah disediakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, mohon maaf. Ya, saya pakai HP. Ya, baik. Nggak apa-apa, Bapak. Silakan untuk melanjutkan materi yang tadi sempat terputus ya, Pak. Ya, mohon maaf ya semuanya. Iya. Kayaknya terpental sinyal. Baik, Pak. Oke, mohon ditampilkan aja di layar. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf, ya, saya lanjutkan. Ya, jadi yang pertama kita bicara tentang pandangan Islam tentang lingkungan. Ini berkaitan dengan tauhid,
Ya, seperti tadi yang kita sudah bacakan, surat Ar-Rum 41-42. Ini berkaitan dengan tauhid. Jadi ketika kita bicara lingkungan, sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang ketauhidan kita. Pak Den Samsudin tahun 2011 pernah mengatakan di UMY itu bahwa salah satu bentuk kesyirikan modern itu adalah ketika kita merusak lingkungan. Jadi bagian dari kesyirikan modern. Karena tadi kalau ditarik ke surat Al-Jasiyah 23, maka itu bagian dari menuhankan hawa nafsu. Jadi harus kita hindari. Maka Muhammadiyah menerbitkan buku tentang teologi lingkungan. Nah, berikutnya, next, yang kedua adalah pandangan Islam tentang lingkungan bahwa ini berkaitan dengan tugas kita di muka bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi hanya manusia yang menyatakan sanggup ya kepada Allah untuk mengelola lingkungan, mengelola bumi dan sebagainya. Maka ini bagian dari tugas kita yang harus kita jaga. Ya, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya karena bagian dari tugas kekhalifahan di muka bumi. Lanjut, yang ketiga adalah bagian dari amanah yang harus kita kerjakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, ini amanah yang diberikan Allah kepada manusia yang sudah menyanggupi untuk menjaga bumi, maka ya harus dijaga sepenuhnya sampai hari kiamat nanti. Ya, yang keempat adalah ini bagian dari keseimbangan alam. Jadi di surat Al-A'raf 5657 itu Allah telah menyampaikan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki. Bayangkan, manusia berulang-ulang kali melakukan kerusakan di muka bumi, Allah memperbaiki terus, Allah memperbaiki. Jadi jangan dianggap kemudian bencana itu sebagai sesuatu yang kemudian bentuk kemarahan Allah. Tidak, ada sisi lain di mana memang misal terjadinya lempeng bumi dan lain sebagainya itu bagian dari cara Allah memperbaiki alam ini. Ya, gempa bumi dan lain sebagainya mungkin. Kemudian dulu kita COVID, cara Allah memperbaiki supaya bumi ini bisa bernafas lega, bisa bernafas dari semua bentuk kerusakan yang dilakukan manusia. Maka waktu COVID itu saya sampai pernah kemudian berdoa semoga COVID ini jauh lebih panjang. Gitu. Karena apa? Karena alam menjadi lebih bersih. Itu kan karena ya mungkin bagian dari cara Allah. Maka berdoalah dengan rasa takut. Dan di ayat 57, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum turunnya rahmatnya, yaitu hujan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, hujan itu adalah rahmat Allah. Maka nggak boleh kemudian kita mencelanya. Maka dituntunkan untuk berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga menjadi manfaat. Tetapi air hujan tidak akan menjadi manfaat apa-apa jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Tidak memanennya, tidak menampungnya, dan sebagainya. Maka hanya akan menjadi bencana banjir. Terutama yang di bagian bawah, di bagian hilir. Maka perlu kearifan bagi kita untuk mengelola air hujan. Dan masjid punya peran penting di situ. Ya, seperti hanya Allah menumbuhkan tumbuhan yang mati, Allah hidupkan lagi dengan tanam. Dan air hujan itu kan mengandung sesuatu unsur yang luar biasa. Sehingga tanah kering, tandus pun bisa hidup lagi tanaman di atasnya. Itu jelas di bagian dari keseimbangan yang Allah buat untuk kita. Yang kelima, yaitu bagian dari istislah. Bagaimana kita manusia mengurus urusan secara patut, secara baik. Alam itu diberikan Allah untuk manusia untuk diambil, betul. Boleh diambil, boleh dimakmurkan, betul. Tapi harus dimakmurkan dengan cara yang baik. Diambil secara seimbang. Untuk kemanfaatan secara patut, secara baik. Tidak boleh dieksploitasi. Yang berlebihan. Maka kalau alam dieksploitasi secara berlebihan, maka alam pun akan memberikan sesuatu yang negatif kepada kita. Orang awam menyebutnya sebagai hukum alam. Tapi Allah mengatakan itu adalah sunatullah, hukumnya Allah. Kalau kita menjaga harmonisasi, maka alam pun akan memberikan sesuatu yang baik pada kita. Binatang, tumbuhan juga sama. Nah, itu harmonisasi. Jadi mengurus urusan mereka, urusan alam itu secara patut, secara baik. Ya, tidak boleh mengeksploitasi, apalagi menambang secara berlebihan. Yang menghasilkan kerusakan. Tidak bisa diperbaiki lagi.
Nah, kita sholat saja belum tentu diterima kok. Karena apa? Pahala kita jangan-jangan lebih banyak habis diambil dosa lingkungan, dosa-dosa kita terhadap lingkungan. Apalagi kalau kemudian kita mengeksploitasi alam, mengambil dari alam itu secara berlebihan. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi ini bagian dari istisna. Yang keenam adalah sesuatu yang halal yang bisa kita ambil. Ya, dari alam itu ada di bumi. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi ambil secara baik, secukupnya, kebutuhannya seberapa. Itu penting. Kalau kemudian kita mengeksploitasi, apalagi menambang dengan menghancurkan gunung, mengeruk sampai bumi yang paling dalam, itu ya tidak mengambil makanan secara halal dan tidak baik. Karena bumi menyediakan itu untuk kecukupan. Dan kalau berlebihan akan mengikuti langkah setan. Dan yang ketujuh adalah kita dilarang untuk mengambil dari bumi itu secara haram. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Ini peringatan bagi kita. Apalagi kalau mulai menambang. Nah, ini peringatan keras ini. Kan memakan harta orang lain secara batil, mengambil lahan orang lain, mengambil haknya orang lain, flora fauna menjadi rusak, masyarakat adat di lingkungan sekitar menjadi kemudian tidak mampu lagi mengambil air bersih karena sudah rusak. Tanahnya mungkin tidak diambil, tapi sumber mata airnya bisa terjadi diambil. Berarti memakan harta secara batil. Ya, dan kalau kemudian ada perkara-perkara ini, kemudian mereka membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya apa? Supaya dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan cara berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, ini keras ini. Al-Baqarah 188 ini. Ya kan banyak orang-orang yang berlaku kemudian ketika mau mengambil harta lebih banyak dari alam itu, ada yang menghalang-halangi, maka dibawa ke ranah hukum, dikalahkan, kemudian diambil harta itu dengan cara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka teman-teman next kita kemudian perlu memahami ya dalam maqasidus syariah itu ada 5 tugas manusia dalam menjaga lingkungan. Dan diingatkan oleh Allah di Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Maka masjid adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang baik maupun yang belum baik tetapi ingin menuju kepada kebaikan. Nah, oleh sebab itu orang yang sujud di dalam masjid ya, dia sedang berupaya menjadi orang baik. Justru bukan orang yang benar-benar baik, tapi mereka menyadari bahwa dirinya belum bisa berbuat baik. Maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bagian dari hifdzuddin, menjaga agama, karena tadi bagian dari ketauhidan, menjaga hawa nafsu untuk tidak kita tuhankan. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau alam itu harmoni, bencana bisa diupayakan tidak terjadi, maka jiwa-jiwa itu bisa terselamatkan. Tapi bagaimana kalau terjadi bencana? Berapa banyak jiwa yang melayang? Hifdzul akal, memelihara akal sehat. Bagi orang-orang yang berakal sehat, pasti dia akan berupaya untuk menjaga lingkungan lebih baik. Tidak mengeksploitasi, mengambil secara batil, bahkan membawa ke ranah hukum dan lain sebagainya. Akalnya akal sehat, akal yang bening, akal yang bersih. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Kalau lingkungan menjadi rusak, berapa banyak korban jiwa, harta akibat bencana yang ditimbulkan. Dan hifdzul bi'ah, memelihara lingkungan.
Halo, Pak Ananto. Apakah ada kendala? Halo, Pak Ananto. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mohon ditunggu sebentar karena ada trouble. Sambil menunggu, kami informasikan kembali untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share secara berkala oleh panitia dan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang menginginkan sertifikat Jiskatok edisi bulan Agustus, mohon dibantu untuk mensiarkan kegiatan ini ke sosial media masing-masing dan menguploadnya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak, sudah siap untuk memaparkan materi yang selanjutnya, Pak Ananto? Halo, Pak Ananto? Sepertinya ada trouble dengan Pak Ananto. Eh, kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di melalui room chat. Halo, Ananto, apakah sudah ready untuk memaparkan materinya kembali, Pak? Baik, berhubung Pak Ananto sepertinya masih ada trouble, kita alihkan ke narasumber yang kedua. Eh, Kami mengundang Bapak Kusnadi Ihwani, MM. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen sekaligus anggota bidang LPCR PM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebelum kami persilahkan kepada Pak Kusnadi untuk memaparkan materinya, saya akan membacakan CV singkat beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen sekaligus anggota bidang LPCR PM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian pendidikan beliau adalah Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian aktivitas saat ini beliau sebagai Komisaris Geprek Group. Kemudian beliau juga sebagai Lembaga Pembina Masjid Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah. Kemudian untuk buku yang ditulis beliau diantaranya, yang pertama Marketing Langit, yang kedua buku beliau adalah Kuliner to Billionaire, kemudian buku yang ketiga adalah Strategi Memakmurkan Masjid. Baik, langsung saja kita dengarkan dan simak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi Ihwani MM. Kepada beliau, Bapak Kusnadi Ihwani MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Mbak Kiki? Bisa, Bapak. Oh, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini bisa sharing ya, Rizka Talk
edisi Agustus, ya, Back to Masjid, mengembalikan masjid sebagai pusat inovasi keumatan. Baik, tadi sudah disampaikan CV, dan saat ini saya lagi di Sragen. Barusan tadi penutupan Akademi Marbot Masjid batch kedua. Ini amanah dari LPCRPM, ya, LPCRPM yang memang diminta saya untuk menginisiasi bagaimana mencetak marbot masjid yang kompeten dan profesional. Baik, mungkin singkat saja, nanti mungkin banyak pertanyaan saja. Bapak Ibu semuanya, masjid yang saat ini baru diamanahkan kepada LPCRPM, yang juga diamanahkan kepada Majelis Tabligh. Ini saya baru sekitar ya 1 tahunan, ya, hampir 2 tahun ya koordinasi. Maka juga ini masih mencari bentuk. Dan kenapa mungkin diamanai? Karena saat ini saya mengelola Masjid Raya Al-Falah yang saat ini menjadi pusat studi tiru dari berbagai masjid yang ada di Jawa, bahkan di luar Jawa itu belajar ke Masjid Raya Al-Falah. Masjid Raya Al-Falah itu seperti masjid yang lainnya, ya, ini masjid yang diamanahkan ke PDN Sragen. Artinya dulu tidak diurus dengan serius, seadanya, rapat jarang, jarang koordinasi, jarang bikin program. Ya kalau habis ngisa ditutup, buka lagi menjelang sholat. Masjid fungsinya hanya untuk tempat sholat. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengelola bisnis ayam geprek sama Ustadz Dodo Sartono, saat ini Sekjen PWM, dan mengelola Lajismu Sragen 2010 sampai 2017, sehingga pengalaman saya ketika mengelola masjid itu ya harus serius, mengelola masjid harus totalitas, mengelola masjid harus all out. Lajismu Sragen 2010 itu infak zakat sedekahnya, lasnya itu, Lajismu itu perolehan per tahun hanya 15.100.000. Namun sejak 2010 itu dikelola dengan serius, alhamdulillah meningkat, ya. Dengan jumlah pegawai 2 orang, Mas Rizal, Mas Agung, tumbuh dari 600 juta, 300 juta, 600 juta, 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar, sampai 7 miliar, 9 miliar. Dan saat ini di atas 18 miliar. Serius ngelolanya. Kemudian saya diminta Pak Kiai Tafsir di Jawa Tengah untuk membuat ya Lajismu untuk tingkat wilayah. Alhamdulillah saya terakhir 2 tahun yang lalu. Saat ini penghimpunan laporan kalau tidak salah Lajismu Jawa Tengah ya 216 miliar. Maka di slide kedua saya sebutkan kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi sesuatu harus memang diorganisasi. Ini gambaran bagaimana mengelola apapun memang harus serius gitu ya. Nah, dari pengalaman ini akhirnya saya mencoba mengelola masjid ya harus serius. Harus dikelola dengan baik gitu. Nah, mungkin bisa diputar videonya saja, coba. Bawah, slide ke-5 atau berapa. Terus, ya lagi. Terus, ya lagi. Ya, ini coba diputar. Things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make
swear that I will make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I will make it up to you. Mom, I'm grown up now. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now. Baik, itu gambaran Masjid Al-Falah setelah dikelola serius. Masjid buka 24 jam, masjid makan-makan, masjid memberikan solusi permasalahan umat, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Itu yang kami lakukan untuk bagaimana fungsi masjid zaman Rasulullah. Gitu ya. Nah, PR-nya adalah mengapa masjid-masjid Muhammadiyah ini belum serius, belum makmur, belum berdaya, bahkan jamaahnya sepi, bahkan masjidnya diambil oleh orang lain. Nah ini makanya PR bersama, ya masjidnya karena tidak diurus. Gitu. Nah, maka dari itu saya mencoba menginisiasi dari Masjid Al-Falah Sragen ini. Saat ini diamanai sama LPCR PM dari PP Muhammadiyah, diamanai untuk mencetak marbot masjid kompeten dan profesional. Digembleng di sini, pelajarannya saat ini 7 hari offline di Al-Falah dan online selama 5 hari, didampingi selama setahun. Alhamdulillah ini sudah angkatan yang kedua dan Masya Allah dampaknya luar biasa. Masjid Gorontalo sekarang mengikuti Al-Falah itu infaknya subuhnya aja saat ini tembus di angka 40 juta sebulan. Yang tadinya tidak ada. Al-Falah juga sama ya. Dari infak 1 bulan 9 juta, sekarang rata-rata di atas 250 bahkan 700 juta per bulan. Dan semua keputusan dari PP Muhammadiyah, salah satu syarat masjid unggulan itu KL-nya dikelola oleh Lazismu. Nah, ini sebetulnya peluang potensi sangat besar. Seandainya instruksi ini dari Lazismu Pusat menginstruksikan bekerja sama untuk menggerakkan. Ini untuk pencapaian ya goal besar mungkin menuju 1 triliun kah atau apa. Insya Allah bisa. Tapi butuh kebersamaan, kekompakan agar masjid-masjid ini tata kelola keuangannya profesional, diaudit, ya, dan semua diserahkan kepada Lazismu. Maka syarat masjid unggulan keuangannya dikelola oleh Lazismu. Nah, ini gambarannya bagaimana ngelola masjid secara serius. Dulu ketika saya awal masuk itu pegawainya hanya 3 orang, digaji seadanya. Gajinya hanya ya 100.000, 150.000 sebulan. Maka yang ngurus masjid ya nggak serius. Gimana mau serius? Nggak diperhatikan kesejahteraannya. Maka saat ini Al-Falah setelah tumbuh besar, ini pegawainya ada 25 orang, plus Akademi Marbot Masjid ada 7 orang, dan kita perhatikan kebutuhannya, dan semua pegawai full time. Nah saat ini kan ngurus masjid yang full time kan ya belum begitu banyak. Ya waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, pikiran sisa, umur sisa. Baru ngurus masjid. Bagaimana masjid bisa memberikan dampak kepada umat kalau ngurusnya seadanya. Baik, lanjut tadi aja dari habis video tadi, Mbak. Ya, bawahnya. Terus, nah kenapa masjid? Ya, lanjut.
Masjid adalah tempat yang terbaik. Ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Bukan artinya kita meninggalkan pasar. Tapi banyak umat Islam ini saat ini lupa sama masjid. Pak Dahlan Rais PP Muhammadiyah menyampaikan dalam pidatonya adalah saat ini belum banyak dari kalangan Muhammadiyah yang kembali ke masjid. Kadang rapat lebih penting dari sholat berjamaah. Menjadi masukan bersama gitu ya. Maka harus saatnya lah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membesarkan Muhammadiyah berangkatnya dari Langgar Kidul, Yogyakarta. Dari Langgar Kidul, ya akhirnya tumbuh organisasi besar, terkuat, terkaya, terbaik. Tata kelolanya Muhammadiyah menjadi mencetak perguruan tinggi, TK, PAUD, SD, SMP, Masya Allah. Dan saat ini juga rumah sakit juga Masya Allah. Tapi PR-nya saat ini masjid belum menjadikan perhatian yang serius. Selanjutnya adalah maka tempat yang terbaik tadi juga disampaikan saya dengar adalah wa id ja'alnal baital masabatan linasi wa amna wa takhidu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang paling aman. Jadi harus diciptakan masjid itu paling aman. Masjid yang dirindukan. Maka Masjid Al-Falah buka 24 jam. Malam Rebu kalau nggak Kamis itu yang nginep hampir lebih 100 orang. Ya kami upayakan sewakan kasur. Kita layanin, kita siapin pagi sarapan pagi. Ya, kita siapin nasi kebuli. Jadi orang seneng ya. Masjidnya buka 24 jam, dikasih kasur, dan lain sebagainya. Orang nyaman di masjid. Dan Masya Allah setelah dilayani totalitas, ada yang ngasih hadiah umroh, ada yang wakaf 9 juta, ada yang ngasih infak 3 juta dan 1.200.000. Dalam waktu pagi subuh itu. Karena apa? Orang dilayanin. Saat ini banyak masjid-masjid yang tumbuh. Di Sukabumi, binaan saya, Masjid Sejuta Pemuda. Di Antapani, Kiara Condong, ada Masjid Baitul Huda. Di Surabaya ada Masjid Pemuda. Kalau mungkin didatangin, mungkin teman-teman lajismu, bapak-bapak semuanya kaget. Masjid Baitul Huda, Antapani, Bogor, hanya dikelola oleh satu orang, Mas Fadli dan tim relawan. Itu dalam kurun waktu 2 bulan bisa tembus infaknya 800 juta per bulan. Di Surabaya juga di atas 700 per bulan. Di Sukabumi miliaran sudah. Nah, ini PR bersama. Sebetulnya Masjid Muhammadiyah itu banyak. Ya sekitar 12.000. Tapi ya gitu ya. Seadanya semuanya. Baik, lanjut. Kenapa masjid? Masjid adalah menara peradaban. Ya, lanjut slide berikutnya. Masjid adalah meneruskan warisan Rasulullah. Maka sering saya sebutnya, saya juga PNS, apa? Pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. PNS adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini belum banyak yang bangga jadi marbot masjid. Sama dulu belum banyak yang bangga jadi filantropi lazismu. Karena dianggap sebelah mata. Kalau bisa pegawai lazismu itu gajinya di atas bank. Biar orang pindah ke lazismu, gerakkan semua, dikelola transparan, insya Allah akan lebih berkah. Masjid juga melahirkan kampus seperti Al-Azhar yang saat ini kita saksikan. Tadinya dari masjid dan Masya Allah sekarang menjadi begitu besar pusat pendidikan dan peradaban di Al-Azhar. Orang banyak berbondong-bondong di Al-Azhar. Di Maroko, Al-Qawarin juga sama. Kampus Al-Qawarin lahir dari masjid. Di Tunisia juga sama. Az-Zaitunah juga lahir dari masjid. Dan ternyata setelah saya banyak belajar, banyak tokoh-tokoh yang di Indonesia pun adalah tercetak dari masjid. Bapak Profesor Yusril Ihya Mahendra juga dari takmir masjid di Kebayoran. Bapak Jimli Asidiki juga dari situ. Dan mungkin banyak ya Bapak Din Samsudin, ya semua. Bahkan tokoh-tokoh di Muhammadiyah kebanyakan juga mungkin jadi marbot masjid. Maka masjid mencetak pabrik manusia yang kompeten, yang hebat, mempunyai leadership yang kuat. Maka masjid menjadi titik nol peradaban. Nah ini gambarannya, Bapak Ibu semua. Mungkin Mbak Rizky bisa
bantu share tentang Akademi Marbot Masjid sekilas saja. Ini sebenarnya slide-nya banyak, tapi kalau saya share di sini nanti nggak cukup waktunya. Lebih baik mungkin nanti diskusi. Maka PR saat ini bersama Lazismu bisa bersinergi semua ya, untuk bagaimana masjid menjadi pusat peradaban, masjid ini menjadi mencetak kader-kader terbaik, masjid menjadi tempat berkumpul. Jadi masjid yang dirindukan. Nah, mungkin bisa ke 18 kegagalan takmir kali ya. Baik, Bawah. sebentar Bapak. Ini Coba. sedang dioperasikan panitia. Atau saya kirim ke Mbak Kiki materinya. Baik Pak, mungkin bisa dikirimkan saja. Mbak Rizky, kirim ke saya Mbak Rizky. Ya. Ini yang lain ada asyar atau masih berapa asyarnya? Masih lama ya? Baik, ini Mbak, mungkin sekilas ya sambil menunggu. Ini mau dikirim ke saya, nanti saya kirim ke Mbak Kiki. 18 kegagalan takmir, tapi nggak usah semua saya bahas. Pertama, coba agak dibesarin Mbak. Ya, takmir tidak memiliki visi. Ya, diangkat jadi takmir nggak tahu arahnya kemana. Ya, pokoknya diangkat selesai. Nah, maka mencoba saya mendampingin masjid-masjid Muhammadiyah tingkat wilayah dan daerah, ya harus punya visi arahnya kemana, goalnya seperti apa, targetnya apa saja, dan siapa menjadi operasionalnya. Maka Al-Falah ini saat ini mendampingi banyak masjid-masjid yang tumbuh. Maka hanya cukup diurus oleh 3 orang, CEO, jago IT atau sosial media, yang ketiga adalah jago fundraising. Nah, itu ya harus punya visi. Takmir tidak memiliki visi, misi ya, programnya apa, milestone-nya apa, tahapannya seperti apa ya, gitu ya. Yang ketiga tidak membangun organisasi. Ya, maka Al-Falah kami rubah. Takmir itu ya kami dikelola oleh CEO, direktur utama, bukan ketua takmir masjid. Itu hanya badan pengurus masjid. Maka kami mencoba merubah menjadi direktur utama Masjid Raya Al-Falah. Ini yang kami lakukan. Lanjut. Tidak melakukan pendataan jamaah. Jadi siapa yang datang nggak tahu, ya hanya dipimpin sholat, habis itu pulang. Imamnya ya tidak kenal jamaahnya. Ya, gimana mau membangun engagement? Kelima, jarang rapat. Rapatnya setahun 3 kali, menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri pembagian zakat fitrah, dan menjelang Idul Adha. Saya pastikan kalau takmir masjid jarang rapat, gimana mau mengevaluasi program? Maka Al-Falah itu sering rapat. Ya. Saat ini bahkan mungkin bisa dikatakan setiap pagi briefing itu ada rapat. Sudah saya kirim ke Mbak Kiki. Ya, takmir itu melayani, bukan menguasai. Banyak kan takmir masjid kan S3 ya, sampun sepuh sangat. Bukan apa-apa ya, gimana mau ngurus umat gitu ya. Ya maka harus dilayani. Yang datang ditanya dari mana, sudah makan atau belum. Bahkan ada yang konsultasi hutang, dan lain sebagainya. Ya, melayani jamaah. Maka Al-Falah itu berbagai macam persoalan kita selesaikan. Hutang, maka mungkin bisa kerjasama juga ini kita menduplikasi dari Lazismu Ponorogo itu dengan cara menyelesaikan jamaah yang punya hutang pinjol sama rentenir. Di Masjid Al-Falah dengan Kordul Hasan. Alhamdulillah dari 30 juta kita bantu dari uang kas masjid dan sekarang sudah bergulir menjadi 70 juta. Dari 15 orang sekarang sudah 102 orang mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Lanjut. Tidak ada otoritas. Ya kadang rapat, monoton, tidak ada titik temunya. Bahkan mungkin nggak ada program yang dilakukan. Ya monoton akhirnya. Karena tidak ada kepemimpinan yang jelas. Masjid membangun manusia, tidak hanya membangun bangunan fisik. Kebanyakan takmir masjid, uang infaknya hanya fokus untuk bangun fisik, bangun menara, bangun pagar. Nggak salah. Tapi kalau ada uang infak hanya itu terus, ya nanti
jamaahnya tidak interest ke masjid. Maka Al-Falah ya fokusnya pelayanan jamaah. Habis subuh kasih makan, habis subuh kasih susu jahe. Setiap buka puasa Senin Kamis kita siapkan buka puasa. Orang yang nggak punya beras kita bantu beras. Orang yang punya hutang kita bayarin. Orang yang pengen cari jodoh kita bantu. Masjid solusi umat. Masjid dikelola dengan sisa waktu, tidak all out. Rapat tengah sore, ya sore atau malam sudah capek, bekerja harian, ya akhirnya tidak totalitas ngurus. Maka perlu kesungguhan dalam ngurus masjid. Lanjut. Masjid hanya membatasi tenaga lokal ya biasanya. Nah ini ya harus pakai digital fundraising. Tumbang tindih ya karena tidak kelola dengan profesional. Maka Al-Falah semua uang dikelola oleh Lajismu. Wakafnya berapa, zakatnya berapa, infaknya berapa, subuhnya berapa, parkirnya berapa, Jumatnya berapa. Semua sudah ada skemanya. Gitu ya. Maka harus serahkan pada ahlinya. Gagal bikin program internal ya. Tidak ada program bahkan gitu ya. Hanya sholat 5 waktu. Jadi masjid hanya difungsikan hanya sholat 5 waktu. Belum fungsi sosial. Belum fungsi bisa kegiatan apapun. Ya, kemarin kita cukur gratis ya. 2 jam kemarin mencukur tamu ya, jamaah 185 orang. Jadi semua senang ke masjid. Lanjut. Layanan tidak sesuai kebutuhan jamaah. Ya, dia harus diriset, dikaji. Kami ada tim riset, tim assessment untuk mengkaji program masjid yang pas apa. Tidak berani bikin program dulu, tapi biasanya duitnya dulu. Nah, kemarin kita uji coba dari 11 masjid, ya, mulai dari Manado, saat ini masih di Al-Falah, ada dari Riau, belajar ke Al-Falah. Alhamdulillah kita terjunkan masjid-masjid binaan, alhamdulillah bisa. Bikin kegiatan bisa, fundraising bisa. Yang penting apa? Inisiatif dan inovatif. Tidak memanusiakan manusia, artinya apa? Ngurus masjid seadanya. Marbot digaji kalau ada uang sisa. Tidak diutamakan. Maka Al-Falah, imamnya kita kelola profesional. Bahkan saat ini imamnya ada 5 orang. Ya. Bagian security ada 3 orang. Bagian masak ada 3 orang. Bagian bersih-bersih ada 6 orang. Bagian fundraising sendiri. Bagian Quran sendiri. Maka total pegawai Masjid Al-Falah saat ini kurang lebih 33 orang. Ya, terakhir. Tidak memberikan ruang pada anak muda. Biasanya anak muda nggak diperhatikan. Tidak diberi kesempatan. Maka Al-Falah mengenal 6I. Biar anak muda senang ke masjid, ada wifi. Biar anak muda senang ke masjid, kasih makan atau konsumsi. Biar anak muda senang ke masjid, diajak ngopi. Biar anak muda senang ke masjid, diajak rekreasi. Biar anak muda senang ke masjid, dikasih gaji, kasih uang saku. Biar anak muda senang ke masjid, dicarikan istri atau suami. 17, pengelolaan keuangan tidak profesional, seadanya. Kadang tidak ngerti uangnya berapa, nyatetnya di mana. Karena apa? Ya diurus seadanya. Maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, lemah dalam hal digitalisasi. Sebetulnya ada 50 kegagalan, tapi ini baru 18. Nah, mungkin ini pengantar, tapi nanti kalau mau suruh menjelaskan Akademi Marbot Masjid, bisa saya share, dan sudah saya kirim ke Mbak Kiki. Silakan materi ini kalau di-share, dan nanti silakan kalau mau Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusnadi Ihwani MM yang sudah memaparkan materinya pada hari ini. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita ketahui bersama ya Pak, bagaimana gambaran manajemen masjid yang unggul dan profesional dalam menjalankan program-programnya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, semoga sudah mencatat poin-poin pentingnya ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kusnadi Ihwani MM. Kemudian untuk acara yang selanjutnya, akan ada lanjutan dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ananto Isworo SAG. Bapak Ananto, apakah sudah ready untuk memaparkan materi yang selanjutnya yang sempat terputus tadi, Pak?
Halo, Bapak Ananto? Bapak Ananto, apakah sudah ready untuk melanjutkan materi yang sempat terputus tadi, Pak? Eh, baik, sambil menunggu Bapak Ananto untuk memaparkan materi yang selanjutnya, kami informasikan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, silakan untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia secara berkala, dan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang menginginkan sertifikat Diskatok edisi Agustus, mohon untuk bisa dibantu mensyiarkan kegiatan ini di sosial media masing-masing dan menguploadnya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, sebentar sambil menunggu Bapak Ananto Isworo, eh, bisa apabila teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di chat room. Baik, mungkin dari Bapak Kusnadi Ihwani bisa cerita tentang bagaimana manajemen yang profesional dan unggul dalam mengelola program-program yang ada di Masjid Raya Al-Falah, Bapak. Ini sambil menunggu Bapak Ananto Isworo, seperti itu, Pak. Ya, di Al-Falah untuk mengelola masjid yang unggul ya di sekolah profesional, di sekolah full timer. Jadi ada direktur utama Mas Talan. Takmir masjid itu fungsinya hanya sebagai badan pengurus harian. Kalau di Muhammadiyah mungkin BPH, gitu ya, hanya pengawas saja. Yang melaksanakan ya anak-anak muda semua, maksimal umurnya 28 tahun. Imamnya ya full timer. Itu. Jadi semua harus dikerjakan full timer seperti mungkin Lajismu Pusat yang full timer. Jadi kalau masjid dikelola seadanya, ya tidak ada digitalisasi, tidak ada media sosial, ya nggak akan tumbuh. Stagnan. Jadi bangun organisasi, rekrutmen. Maka saya buka kelas Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kalau pengen masjidnya makmur. Kalau pengen masjidnya tumbuh. Pengen masjidnya dikelola serius. Tapi hal yang terpenting biasanya lah takmirnya itulah harus membuka diri, open mind. Gitu. Itu Mbak Kiki. Jadi harus ya seperti ngelola eksekutif lajis semula ya. Di Sragen itu ada 30 orang, di Jawa Tengah ada 12 orang. Di masing-masing kabupaten Jawa Tengah ya pasti ada tim eksekutifnya. Dulu kan nggak ada lajismu tim eksekutif itu nggak ada. Alhamdulillah butuh waktu 2017, sekarang berarti ya 6 tahunan lah ya. Alhamdulillah bisa sudah banyak progresnya. Jadi tadi kejahatan yang diorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisasi. Baik, terima kasih Pak Kusnadi Iwani yang sudah menceritakan bagaimana manajemen profesional dan unggul di dalam menjalankan program-programnya di Masjid Al-Falah Sragen. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Ya. Akan saya bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya, Pak ya. Ya. Ini ada dari LPC RPM PDM Tepu. Untuk pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendaftarkan Masjid Muhammadiyah di ranting-ranting sebagai masjid atau musola Muhammadiyah yang sudah terdaftar di PP Muhammadiyah? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih sama dari LPC RPM PDM Tepu. Bagaimana cara LPCRM membuat rekening untuk penggalangan dana untuk pembinaan dan pemakmuran masjid atau musola Muhammadiyah di ranting-ranting? Apakah melalui rekening Lazismu atau rekening LPC RPM PDM tersendiri? Eh, kemudian, oh baik Pak, mungkin untuk 2 pertanyaan dulu Pak, bisa langsung dijawab seperti itu. Yang pertama apa Mbak?
Yang pertama, bagaimana caranya kita mendaftarkan Masjid Muhammadiyah di ranting-ranting Oke. sebagai masjid atau musola Muhammadiyah yang sudah terdaftar di PP, begitu Pak? Nah, kalau di ranting, lapornya ke cabang. Dari cabang nanti mengusulkan ke PDM. Ini PDM-nya mana masuknya? Ini masuk PDM Tepu, Pak. Tebu itu mana ya? Eh, Sebentar, Pak. Masih kurang tahu ya, Pak. Tadi beliau hanya Ya, menuliskan dari PDM Tepu gitu. berarti langsung konsultasi ke cabang atau PDM. Nanti akan dibuatkan SK, bisa dari PDM atau bisa dari cabang. Jadi berjenjang. Struktur takmir yang ada di ranting, nanti yang membuat SK adalah cabang. Masjid yang ada di cabang, yang membuatkan SK-nya adalah dari daerah PDM. Masjid daerah, nanti SK-nya bisa diusulkan dari eh, pimpinan wilayah. Atau masjid wilayah, ya berarti SK-nya dari PWM. Atau masjid lingkup di PDM, berarti nanti dari pimpinan pleno PDM. Dan berjenjang terus mulai dari PP maupun dari sampai ranting. Kalau masjidnya di kampus, bisa jadi yang membuat SK takmirnya adalah dari kampus. Gitu, Mbak Kiki. Baik, Bapak. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara LPCRM membuat rekening untuk penggalangan dana untuk pembinaan dan pemakmuran masjid di ranting-ranting? Apakah melalui rekening Lazismu atau rekening LPCRPM PDM tersendiri? Seperti itu, Pak. Untuk rekening semua masjid serahkan kepada Lazismu. Jadi tidak ada rekening LPCRPM, tidak ada. Pokoknya mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah, sebaiknya semua keuangan satu pintu diserahkan oleh Lazismu. Lapor ke Lazismu, mohon untuk dibantu KL. Bisa KL PDM, apa daerah, ya biasanya daerah ya. Kalau untuk tingkat ranting pun, cabang pun dibikinkan sama daerah. Tinggal daerahnya siap atau tidak untuk membantu hal itu. Gitu. Jadi semua fokus kepada Lazismu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan ketiga, ini dari Rahma Kafitri, dari Lazismu Ngaglik ya, Bapak. Ini pertanyaannya, bagaimana strategi memakmurkan masjid dan juga menguatkan finansialnya pada daerah yang bukan basis Muhammadiyah dan keterbatasan SDM? Rekrut CEO masjid, rekrut jago media, dan rekrut fundraising. Kalau ini Muhammadiyah, bisa nanti mungkin komunikasi sama Masjid Raya Al-Falah atau LPCR PMPP, bisa nanti kami fasilitasi. Lokasinya di mana dan lain sebagainya, untuk kita dorong, mungkin bisa dibina dari PWM atau PDM di daerah tersebut. Jadi yang penting ada sinyal, ada wifi, nggak usah khawatir. Jadi infak itu tidak hanya warga sekitar. Bahkan di Masjid Bandung itu, di Antapani itu, yang infak dari Jerman, dari Inggris, dari mana-mana. Yang penting apa? Didengar oleh masyarakat luas. Nah, tadi kan jangan membatasi lokal. Bahkan masjid-masjid yang tumbuh itu tidak ada kotak infaknya. Seperti di Mekah Madinah tidak ada kotak infaknya. Sudah waktunya digitalisasi. Maka tadi kegagalan Masjid Makmur adalah lemah digitalisasi. Mungkin suatu saat Lazismu mengadakan bagaimana fundraising digitalisasi untuk masjid-masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Gitu Mbak Kiki. Baik, Pak. Ini eh, pertanyaan dari, lanjut pertanyaan dari Kota Cirebon, dari Bapak Jamharu. Bagaimana bila DKM takut kegiatan karena takut kas habis? Kemudian Oh, pertanyaan yang kedua, dua pertanyaan ya Pak. Ini dari Bapak Muhyiddin Mansur dari SMA Muhammadiyah Lamahala. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendaftar masjid di lingkungan sekolah kami, SMA Muhammadiyah Lamahala Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT, sehingga bisa terdata di PP Muhammadiyah? ya, Begitu, Pak. baik. Ya, itu tadi kan kalau takmirnya takut sama kas habis ini sebetulnya bertentangan dengan
Al-Quran itu ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ata zakah wa lam yasha ilallah fa'asa ulaika ayakunu minal mutadin. Jadi takmir masjid itu tidak takut kepada apapun, hanya takut kepada Allah. Jadi jangan takut saldonya habis. Ini rumah Allah kok. Kalau diurus serius, transparan, profesional, tulus, Allah akan mencukupi. Maka jadi takmir masjid jangan suka nyimpen kas masjid. Nanti Allah mau ngasih tambahan nggak jadi. Allah akan melihat loh kas kemarin saya nggak habis kok bisa masih minta tambahan gitu. Maka Al-Falah itu kasnya dihabiskan. Supaya apa? Oh berarti serius takmirnya. Oh totalitas menyalurkan uang-uang yang donatur. Bahkan kalau guyonan Pak Kiai Jazir, jangan sampai takmir masjid, bendahara masjid menghambat orang masuk surga. Kok bisa Kiai? Ini aja lelucon ya. Yang infak, sedekah, zakat, meninggal dunia. Mau masuk surga, jangan masuk surga dulu. Kenapa? Uang infakmu masih disimpan sama takmir masjid. Ini kan kebanyakan bangga dengan saldo. Wah, Lajisu kan juga tidak seperti itu. Lajisu langsung ditasarufkan. Maka kalau mungkin suatu saat undang takmir masjid seluruh Indonesia, nanti judulnya adalah Rukyah Takmir Masjid Muhammadiyah, gitu Mbak Kiki ya, sama Lajisu. Supaya punya mindset yang visioner, mindset yang melayani. Bukan tadi kan takut, kenapa takut ini rumahnya Allah, yang donasi adalah donasi juga umat Islam, kenapa habiskan aja. Wong yang sedekah infak itu supaya tersalurkan dan dapat amal jariah kok malah disimpan. Jangan takut, habiskan saja. Kalau takut nanti saya temanin gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Muhyiddin Mansur dari SMA Muhammadiyah Lamahala. Bagaimana cara untuk mendaftar masjid di lingkungan sekolah kami di SMA Muhammadiyah Lamahala, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sehingga bisa terdata di pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah. Oh iya, baik. Lapor kepada LPCR PDM daerah atau ke PDM. Kalau nanti perlu ya nomor saya di-share. Nanti saya bimbing. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, ini dari Lazismu PKU Muhammadiyah Mayong Jepara dari Bapak Fares. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita sebagai anak muda bisa meyakinkan takmir yang sudah, mohon maaf, sangat tua, supaya anak muda yang kreatif bisa ikut memakmurkan masjid? Seperti itu, Pak. Caranya main ke Masjid Raya Al-Falah, magang di Al-Falah. Saya temani bagaimana nanti mengakuisisi masjid supaya masjidnya makmur. Kalau nunggu bapak-bapak susah, pasti nggak boleh, pasti dihalangin, pasti ini itu banyak alasan. Main ke sini saya temenin. Soalnya sudah beberapa masjid ranting, saya temenin seperti Masjid Pecing, seperti Masjid Gondang, seperti Masjid An-Nahr. Saya ada banyak binaan-binaan masjid yang tadinya takmirnya alot. Wah, udah langsung contoh bagaimana caranya. Rekrutmen imam masjid, syarat hafal 15 juz dengan bacanya merdu. Nanti yang daftar jadi imam di situ pasti orang-orang yang bagus. Ini contoh. Tapi harus didiskusikan gitu ya. Jadi memang butuh keberanian untuk merevolusi takmir masjid agar mau mengurus masjid dengan serius. Nanti konsultasi, ikutin biru konsultasi Masjid Al-Falah ada Mbak di Instagram maupun di Facebook. Baik, Bapak, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini dari Bapak Lukmanul Hakim. Pertanyaannya, mohon info apakah terdapat agenda serupa Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah di wilayah DIY? Kemudian cara mengikutinya seperti apa? Begitu, Bapak. Sementara ini Akademi Marbot Masjid harus ada di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Kenapa? Karena yang dianggap banyak kegiatan, suasana atmosfernya hidup, masjid buka 24 jam baru ada di Al-Falah. Kalau di EY ada masjid semacam itu, silahkan mungkin bisa mampir ke sana. Kalau di sana kan ada Joko Karyan, bisa jadi ya. Ya silahkan ikutin ya di Al-Falah setiap 1,5 bulan atau 2 bulan mengadakan Akademi Marbot Masjid.
Nah, insya Allah ini batch ketiga. Mungkin tunggu pengumuman berikutnya, nanti akan disosialisasikan lagi. Jadi sementara ini Akademi Marifat Masjid baru diadakan di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Tadi yang menutup Pak Muhammad Jamaluddin, psikologi ya. Kemarin yang membuka bersama Pak Prof. Dai, Muhammad Dai dari Rektorat UMS bersama Pak Dahlan Rais. Itu, ini ada Mas Ananto juga. Udah, silakan anak-anak muda. Ini contoh masjid yang maju-maju mesti anak muda begitu. Contohnya kayak Mas Ananto. Jarang masjid-masjid itu yang di atas 60 gitu ya. Ini mohon maaf karena kreativitas, inovasi, keberanian berbeda. Maka serahkanlah kemajuan masjid ini diserahkan pada anak muda. Zaman Rasulullah anak-anak muda semua. Yang paling tua itu sahabat Umar itu 33 tuh. Yang lain tuh di bawah 25 tahun. Maka Soekarno menyampaikan berikan 10 anak muda akan saya goncangkan dunia. Maka berikan 3 anak muda di masjid, maka makmur masjidnya untuk Muhammadiyah di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Luar biasa pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari Bapak Kusnadi Ihwani MM. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta diskusi online pada siang menjelang sore hari ini sudah mencatat poin-poin pentingnya ya, begitu. Untuk yang selanjutnya, pemaparan materi dari Bapak Ananto Isworo SAG yang tadi sempat terputus karena memang ada sedikit trouble. Kepada Bapak Ananto Isworo SAG, kami persilakan waktunya 10 menit ya Pak untuk memaparkan materinya. Ya, makasih Mbak Kiki. Mohon maaf Pak Kusnadi dan teman-teman semuanya. Jadi karena tiba-tiba ada perbaikan di kantor PP. Oke. Jadi melanjutkan yang tadi di slide berikutnya. Jadi insya Allah di Masjid Al-Muharram kita sudah menggerakkan program Eko Masjid. Ini diantaranya, next. Ya, jadi saya percepat saja. Nanti slide ini bisa di-share ke siapapun. Ini beberapa yang ada di Google, tadi bisa dilihat, dicari Masjid Al-Muharram Brajan. Nanti akan ketemu banyak hal tentang program-program kita, tentang Eko Masjid. Ya, diantaranya satu adalah arsitektur bangunan yang ramah lingkungan. Jadi kami masjid memang memanfaatkan semaksimal mungkin cahaya matahari untuk pencahayaan. Jadi kalau siang hari kami tidak perlu menggunakan lampu. Ya, kami mencukupkan dengan cahaya matahari dan itu akan sangat mengurangi penghematan listrik yang sangat luar biasa. Dan kami memang kalau di kriteria Kemenak masjid ramah lingkungan itu adalah masjid yang tidak ada AC-nya. Itu kalau di kriteria masjid ramah lingkungan Kemenak RI. Jadi kita memang mempelopori sejak tahun 2013. 2013 kami mempelopori gerakan Eko Masjid Makmurkan Bumi. Jadi memang ini sirkulasi udara langsung dari jendela, kemudian pencahayaan siang hari full 100% menggunakan cahaya matahari, tetapi tidak panas karena hanya cahayanya aja yang kita tangkap. Jadi itu. Dan ini bisa dilakukan oleh banyak masjid. Jadi kadang-kala kan masjid itu sayang ya, jendelanya udah besar-besar, tapi pencahayaannya pas hari aja pakai lampu dan seterusnya. Sehingga penghematan listrik, karena gini, kita berpikirnya apa? Listrik kita ini sampai hari ini masih menggunakan PLN, dan PLN itu menggunakan batu bara. Berarti kita di masjid semakin banyak menggunakan listrik, kita juga berkontribusi membantu mengeruk batu bara, membantu menambang lebih dalam lagi. Nah, ini perlu kita renungkan ya. Kemudian yang kedua adalah program Eko Masjid kita itu adalah memanen air hujan, air wudhu ya. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan di Al-A'raf 57 bahwa air hujan itu adalah rahmat Allah. Maka di sekitar masjid kita membuat sumur-sumur resapan sehingga air hujan bisa ditampung. Dan di sekitar kampung kami ada ratusan titik sumur resapan untuk memanen air hujan. Jadi kami warga Brajan Taman Tirto itu tidak ingin kehilangan rahmat Allah. Maka air hujan sebagai rahmat Allah kami panen masuk ke air
ke dalam sumur resapan dan akan mengaliri sumur-sumur kami. Sehingga dulu kampung kami yang terkenal sering kekeringan, sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi. Kalaupun banjir, kalaupun hujan deras tidak lagi kebanjiran karena ada banyak sumur resapan. Dan kita juga berharap tidak berbuat aniaya kepada warga Bantul yang di sisi bawah. Karena apa? Kalau semua sudah dicor, di semen, di aspal, maka air hujan tidak ditampung, maka air hujan hanya akan mengalir dan membanjiri di bawah. Berarti Halo, Bapak Ananto. kan air wudhu bekas tadi untuk menyiram tanaman, menyiram halaman, bahkan bisa mencuci kendaraan, kemudian mengisi air kolam ikan, insya Allah berkah. Dan itu sudah kami kerjakan. Ya. Kemudian yang ketiga, program dari Eko Masjid itu adalah gerakan sodako sampah berbasis Eko Masjid. Jadi kami mengumpulkan sampah dari warga dalam rangka membantu pemerintah dalam hal pengurangan sampah. Ya, sampah anorganik ini adalah sampah yang sangat banyak, yang masih punya nilai jual, maka dikumpulkan di halaman masjid, kemudian dipilah, hasil penjualannya digunakan untuk beasiswa pendidikan anak-anak yatim piatu, untuk santunan sembako bagi janda fakir miskin, karena hadisnya jelas, barang siapa mengurus janda fakir miskin, pahalanya jihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga untuk santunan kesehatan. Dulu belum ada BPJS, kita sudah punya santunan kesehatan. Sekali opnam warga yang kurang mampu, maka akan diberi bantuan 500.000. Dan dari sodako sampah ini, sekarang sudah ada ratusan masjid di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri yang mengikuti program sedekah sampah dari Masjid Al-Muharram Brajan. Termasuk Ramadan kemarin, kita juga meluncing sodako sampah di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah mulai, alhamdulillah. Dan kita juga bareng-bareng dengan Istiqlal dan masjid-masjid besar lainnya. Termasuk kemarin kita sedekah sampah akbar untuk galang dana membantu Palestina dapat 8 juta. Kemudian sedekah sampah akbar untuk bantuan air bersih ke Gunung Kidul. Kita dapat 8.600.000. Jadi dapat 46 tangki air bersih, alhamdulillah. Nah, program yang keempat dari Eko Masjid adalah penghijauan sekitar masjid. Jadi oksigen, kebutuhan oksigen rata-rata manusia itu satu hari 1,17 kg. Ya, per hari. Dan satu pohon besar yang biasa, misal Kamboja dan sebagainya, itu bisa mensuplai 2-3 orang. Ya, maka kalau kita bisa memperbanyak pohon, karena kebutuhan kehusukan jamaah juga perlu dipertimbangkan. Kehusukan jamaah itu bagian dari bagaimana tersuplainya oksigen dengan baik. Maka sodakoh pohon sama dengan sodakoh oksigen. Jadi kami menghitung berapa jumlah jamaah dan berapa kebutuhan oksigen yang diperlukan jamaah, maka berapa pohon yang harus kami sediakan di sekitar masjid. Nah, yang kelima adalah program Masjid Ramah Anak, di mana anak-anak banyak masjid kadang mengusir anak-anak, bahkan diberi spanduk anak-anak dilarang ke masjid. Kami justru memfasilitasi anak-anak tidak dengan alat permainan, tetapi dengan program sosial, menjadi relawan sodako sampah, menjadi kegiatan di masjid, ada mabit camp di masjid dan lain sebagainya. Sehingga mereka sejak kecil sudah belajar empati, responsibility, belajar sustainable living dan lain sebagainya. Nah, yang keenam adalah masjid ramah difabel. Jadi kami mempelopori masjid ramah difabel sejak 2013. Bahkan kalau di Yogyakarta dulu mencari masjid yang bisa diakses difabel, di Google Map ya hanya ada masjid kami. Jadi kami mengkampanyekan ini ke seluruh masjid untuk bisa memfasilitasi kaum difabel, kursi roda untuk bisa ikut jamaah. Kadang-kala banyak takmir yang kolot, kan nggak ada orang difabelnya, ngapain kita fasilitasi? Padahal berpikirnya sebaliknya. Kenapa mereka tidak ke masjid? Karena tidak ada fasilitas untuk diakses. Sehingga mereka tidak bisa jamaah di masjid. Begitu ada, kita berikan. Alhamdulillah ada yang sholat Jumat pakai kursi roda dan sebagainya. Dan yang ketujuh, program yang terakhir dari Eko Masjid adalah pemanfaatkan energi tenaga surya. Kami memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sejak 2013 kami rencanakan, alhamdulillah bisa terrealisasi 2023. 10 tahun kami dianggap orang gila, dianggap takmir gila karena apa? 2013 kok sudah berpikir tentang panel surya, suatu teknologi yang high teknologi, high cost dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya uang.
kami tetap berkonsisten, istiqomah membawa ini, dan alhamdulillah 2023 kami bisa pasang 8 panel dengan kapasitas 4.300 kWt. Jadi alhamdulillah sebulan kami bayar listrik sekarang hanya 15.000, 55.000, 66.000, itu kalau kegiatan padat sekali. Sementara masjid lain yang sama-sama kecil dengan kami itu sudah habis 200.000, 400.000, 900.000. Jadi kami sudah menghemat berapa banyak listrik yang dari PLN, dan kami berkontribusi. Berarti kami berkontribusi satu, menggunakan energi bersih PLTS tenaga surya, dan itu energi gratis, energi bersih, energi yang tidak akan habis tenaga surya itu. Yang kedua, kami berkontribusi tidak membantu lebih luas lagi menambang batu bara dan sebagainya. Nah, karena PLN kita masih pakai batu bara. Jadi orang masjid harus juga punya misi, visi bahwa kita punya dosa sosial, punya dosa ekologi, punya dosa ini yang bisa jadi sangat banyak dosa itu sehingga mengurangi pahala sholat kita dan sebagainya. Jadi itu dari 7 program itu lanjut, dan alhamdulillah kemarin kita juga dikunjungi dari majalah New York Times dan sudah masuk di artikelnya. Nanti bisa kita share juga artikelnya itu, dan kita disandingkan dengan Masjid Istiqlal Jakarta sebagai pelopor masjid yang menggunakan tenaga surya dan sudah memanfaatkan tenaga surya. Sehingga kemarin juga datang wartawan TV dari Prancis karena tertarik membaca majalah itu, majalah jurnal New York Times itu, dan kemudian kemarin meliput juga ke Masjid Al-Muharram. Jadi yang sudah datang Dewan Masjid Kerajaan Malaysia, dari Norwegia, dari Amerika, Inggris, dari Palestina, dari Jepang, sampai hari ini masih ada mahasiswa yang studi juga dari Jepang. Karena kita konsisten untuk bergerak di Eko Masjid. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ananto Isworo SAG yang sudah memaparkan materinya. Dari materi yang dipaparkan oleh Pak Ananto, kita dapat ketahui bersama bagaimana program Eko Masjid diimplementasikan di Masjid Al-Muharram Bantul. Selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Fares dari Lazismu Muhammadiyah Mayong Jepara. Pertanyaannya, mohon arahan terkait izin tambang yang dikeluarkan Menteri Investasi, yaitu Pak Bahlil, yang memberikan izin tambang ke Muhammadiyah. Apakah tambang juga termasuk dari bentuk awal kerusakan lingkungan atau malah ada inovasi dalam memanfaatkan hasil bumi tanpa merusak alam? Begitu Pak, mungkin bisa langsung dijawab dari Pak Ananto. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, salah satu yang memberi kontribusi besar adalah memang itu. Karena sampai hari ini Bapak, Ibu, PLN kita itu tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga air, tapi menggunakan tenaga uap. Dan tenaga uap itu dihasilkan dari batu bara. Dan itu batu bara adalah tambang yang paling merusak di muka bumi. Ya, paling memberi banyak polusi dan susah dibenahi. Jadi maka itulah kami dari masjid mengkampanyekan dari masjid mulai memakmurkan bumi, di mana kita bisa berkontribusi mengurangi ketergantungan kita terhadap PLN dengan menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu energi bersih, energi gratis. Ya, investasinya di awal kalau kemarin kami 85 juta, tapi itu sudah dengan tim dan lain sebagainya. Dan saya rasa tidak sampai segitu. Ya, jadi mari kita bersama memulai. Saya rasa apalagi kalau seperti Pak Kusnadi tadi sampaikan, infaknya sudah bisa sampai jutaan, saya rasa sangat mudah untuk bisa pasang. Nah, kami yang masjid kecil, masjid kampung di pojok Bantul saja, alhamdulillah bisa. Ya, dari sedekah 5.500 orang seluruh Indonesia, dari 2.000, 3.000 dikumpulkan bisa jadi ini. Dan saya rasa Lazismu bisa memfasilitasi itu. Bagaimana kemudian menggalang dana
Nah, kalau kami kemarin pakai kitabisa.com dari 2.000 5.000 kemudian terkumpul bisa untuk pasang panel surya dimanapun. Jadi memang itu energi yang harus kita hindari. Termasuk kalau kita pakai motor listrik, mobil listrik, ya, karena listriknya masih pakai PLN, berarti juga pakai motor listrik, mobil listrik sesungguhnya tidak ramah lingkungan karena menambah volume penggunaan listrik yang itu dari batu bara. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Ananto Isworo yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Fares. Eh, Kemudian, jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan peserta diskusi online pada sore hari ini, bisa langsung raise hand ya Bapak, Ibu. Mungkin pertanyaan satu lagi untuk Pak Ananto, apakah ada dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Ada yang Ya, mungkin sambil bertanya? sambil nunggu Mbak. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ingin berdiskusi lebih lanjut juga bisa ke nomor HP saya. Kalau di Google itu juga bisa dicari aja Masjid Al Muharram Brajan. Ya, ada nomor saya atau Markas Gerakan Sotakos Sampah Kampung Brajan juga ada nomor saya. Ya, cari di Google atau di YouTube Ananto Isworo atau Ustadz Sampah Indonesia. Insya Allah ketemu. Nah, jadi kita punya program, ada program S3 yaitu Sekolah Sodako Sampah setiap hari Ahad pertama dan Ahad ketiga bisa berkunjung ke masjid kami, belajar bersama, melihat langsung dan sebagainya. Kita juga bisa berkunjung ke berbagai masjid untuk melatih baik itu Sodako Sampah maupun Eko Masjid. Jadi Alhamdulillah LPCR PP Muhammadiyah Pak Jamaluddin juga mendeklarkan masjid kami sebagai salah satu masjid percontohan yang ramah lingkungan. Dan kita juga diusulkan ke tingkat nasional juga sebagai masjid ramah lingkungan. Nah, monggo, mari dari masjid kita makmurkan bumi kita, dari masjid kita kurangi dosa-dosa ekologi kita, dosa-dosa sosial kita. Karena masih banyak dosa-dosa di antara kita. Okay. Baik, apakah dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta diskusi online pada sore hari ini ada pertanyaan? Apabila tidak ada, mungkin eh, cukup sekian dulu sesi tanya jawab pada diskusi online edisi bulan Agustus pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ananto Isworo, SAG, dan kepada Bapak Kusnadi Ihwani MM yang sudah memaparkan materi pada sore hari ini. Semoga teman-teman dan rekan-rekan peserta diskusi online pada sore hari ini sudah mencatat poin-poin pentingnya ya Pak. Gitu. Alhamdulillah, seluruh pemaparan telah kita simak bersama-sama dan sampailah kita pada akhir acara yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, dimohon bagi Bapak, Ibu, peserta, dan teman-teman untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama seperti itu. Baik, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Boleh dibantu Mas Turman untuk sesi foto bersama kali ini. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk sesi foto bersama pada sore hari ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta diskusi online Ziskatok pada sore hari ini, kepada Majelis, Lembaga, dan Ortom Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga kepada peserta dari Lazismu wilayah daerah yang sudah bergabung dari awal hingga akhir acara,
Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Mbak Sita dan teman-teman panitia yang sudah membantu untuk menyukseskan acara diskusi online pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Tak lupa saya sebagai moderator juga memohon maaf apabila terdapat kata ataupun sikap yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di Ziskatok edisi bulan September bulan depan. Bilahi fi sabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ananto, Pak Kusnadi. Terima kasih semuanya atas materinya Pak Ananto. Terima Terima kasih kasih. Pusat. Terima kasih semuanya. Ya, semoga Assalamualaikum. sehat selalu Pak Ananto. Mohon izin untuk end Zoom.